Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan coba bayangkan situasi ini. Komandan sudah habis-habisan menyiapkan produk. Komandan urus dokumen ekspor ke sana kemari. Bahkan sudah menalangi ongkos kirim dari kantong sendiri. Tapi saat barang sudah jalan, pembayarannya tidak pernah masuk. Dan sang bayar menghilang tanpa jejak bak ditelan bumi. Ini bukan skenario film fiksi. Ini adalah kenyataan pahit. Pengalaman para eksportir pemula yang hancur karena tertipu buyer fiktif. Di video kali ini, kita akan membedah tuntas ciri-ciri buyer fiktif yang paling sering berkeliaran di lapangan. Ingat, ini bukan sekedar teori akademik. Ini adalah pola penipuan berulang yang korbannya adalah kawan-kawan eksportir kita sendiri. Setelah selesai menonton video ini, kemudian akan punya insting tajam, tahu kapan harus tancap gas berbisnis dan kapan harus tarik rem darurat. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah tawaran yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Yang kedua, identitas bisnis yang gelap. Yang ketiga, tekanan waktu yang dibuat-buat. Yang keempat, tagihan biaya siluman di awal. Dan yang kelima, komunikasi yang alergi jalur resmi. Kemudian, buyer fiktif ini biasanya datang membawa tawaran yang rasanya seperti kejatuhan durian runtuh. Di kontak pertama, mereka langsung minta order dalam skala yang sangat besar. Harga sama sekali tidak ditawar. Lebih parah lagi, mereka berani klaim siap bayar di muka, tapi dengan satu syarat. Minta dikirimkan sampel gratis dulu dalam jumlah yang sangat banyak. Di dunia ekspor, buyer profesional itu sangat hati-hati. Mereka akan riset pasar, mencecar detail produk, meminta lebar spesifikasi teknis, dan tentu aja negosiasi harga yang alot. Buyer yang kelewat antusias tanpa proses yang wajar adalah sinyal peringatan pertama yang harus membuat kemudian waspada. Resiko terbesarnya kemudian kehilangan produk sampel dalam jumlah besar, plus ongkos kirim tanpa ada kelanjutan apapun. Langkah taktisnya, dokumentasikan semua komunikasi awal. Bandingkan gaya komunikasi mereka dengan standar buyer dari platform terverifikasi seperti Alibaba, Global Sources, atau referensi resmi dari LPEI. Simpulannya adalah, tawaran yang terlalu mulus di awal justru butuh pengawasan ekstra ketat. Buyer serius selalu melalui jalur verifikasi dan negosiasi sebelum kata deal terucap. Masuk ke poin kedua, Komandan. Buyer fiktif hampir selalu punya satu kelemahan fatal. Jejak digitalnya gelap dan tidak bisa dilacak. Nama perusahaannya tidak terdaftar di Kementerian Bisnis negara asal. Websitenya memang ada, tapi kalau dicek pakai alat gratis bernama Whois, ternyata domainnya baru dibuat minggu lalu. Alamat kantornya juga fiktif. Kalau dicari di Google Maps, yang muncul malah lahan kosong atau perumahan biasa. Dan yang paling fatal, mereka menghubungi hanya lewat nomor WhatsApp pribadi, bukan menggunakan email dengan domain perusahaan. Lalu bagaimana cara kita mengeceknya? Sangat mudah. Pertama, cek registrasi perusahaan di negara tujuan. Misalnya Companies House untuk Inggris atau ABN Lookup untuk Australia. Yang kedua, minta dengan tegas dokumen legal mereka. Company Registration, Trade License, atau Letter of Authorization. Yang ketiga, untuk transaksi bernilai raksasa, jangan ragu, gunakan jasa pihak ketiga seperti Dun & Bradstreet untuk verifikasi. Kesimpulannya adalah, identitas yang tidak bisa divalidasi lewat jalur resmi adalah lampu merah. Jangan pernah memproduksi satu barang pun sebelum dokumen perusahaan buyer berhasil diverifikasi. Kemudian, taktik tekanan waktu ini adalah senjata klasik para penipu di industri apapun, tak terkecuali ekspor. Mereka akan menekan dengan kalimat, tolong cepat, stok dari supplier lain sudah mau habis. Atau, deadline ke klien kami tinggal lusa, kita harus deal hari ini. Tujuannya cuma satu, membuat komandan panik, tidak sempat berpikir jernih dan akhirnya melompati standar prosedur keamanan. Faktanya, dalam praktik ekspor profesional,
Proses lead time memang ketat, tapi tidak ada perusahaan sungguhan yang memaksa keputusan bisnis skala internasional dalam hitungan jam tanpa dokumen yang jelas. Jika kemudian ditekan seperti ini, hal yang terbaik yang harus dilakukan justru adalah memperlambat tempo. Minta waktu 2 hingga 3 hari kerja untuk verifikasi internal. Buyer asli akan menghormati prosedur keamananmu. Buyer fiktif, mereka akan marah, makin agresif, atau malah hilang tak berbekas. Kesimpulannya adalah, desakan waktu yang tidak wajar adalah cara mereka memotong kompas verifikasi. Bersikap tenang dan perlambat proses adalah pertahanan terbaikmu. Yang keempat, dan ini tolong didengarkan baik-baik kemudian. Ini adalah jurang tempat eksportir pemula paling sering jatuh. Buyer fiktif itu licik. Mereka tidak selalu minta uang tunai. Terkadang mereka menyuruh komandan untuk membayarkan biaya inspeksi pihak ketiga terlebih dahulu, atau meminta komandan menalangi biaya bea masuk di negara mereka dengan alasan birokrasi. Komandan catat ini, hal tersebut sangat tidak lazim dalam dunia ekspor yang normal. Dalam perdagangan internasional, semua biaya tunduk pada istilah baku yang disebut Incoterms, seperti FOB, CIF, atau DDP. Klausul inilah yang mengatur secara legal siapa menanggung biaya apa. Tidak ada aturan baku yang membenarkan eksportir menalangi biaya yang tak jelas di pelabuhan tujuan tanpa kontrak pelindung. Langkah taktisnya selalu bersikeras menggunakan instrumen pembayaran aman seperti letter of credit atau telegraphic transfer. Tagihan biaya di luar kesepakatan ekspor yang resmi adalah bendera merah atau red flag. Jangan pernah mentransfer spesial uang pun ke pihak pembeli tanpa dasar hukum yang mengikat. Poin terakhir ini sering dianggap sepele, tapi dampaknya luar biasa fatal. Buyer fiktif sangat alergi terhadap dokumentasi resmi. Mereka menghindar saat diminta menggunakan email perusahaan. Mereka menolak menandatangani purchase order atau kontrak tertulis. Mereka maunya semua urusan dibahas santai lewat chat pribadi saja. Komandan, dalam ekspor kelas profesional, setiap napas adalah dokumen. Ada yang namanya proforma invoice, ada purchase order, ada kontrak penjualan internasional. Jika ada pihak yang menolak menerbitkan atau menandatangani dokumen fundamental ini, komandan harus menghentikan komunikasi saat itu juga. Kenapa? Karena dokumen bukanlah sekedar tumpukan kertas. Itu adalah satu-satunya perisai hukum yang komandan miliki jika terjadi sengketa di kemudian hari. Kesimpulannya adalah menghindari jalur komunikasi resmi sama dengan tidak punya niat bisnis yang sah. Tanpa dokumen resmi, berarti bisnis komandan tidak memiliki perlindungan hukum sama sekali. Sebagai penutup komandan sekalian, kelima ciri yang kita bahas tadi bukanlah sekedar teori di atas kertas. Tawaran yang kelewat mulus, identitas bodong, tekanan waktu yang mengada-ngada, biaya siluman di awal, dan penghindaran dokumen resmi. Menemukan satu ciri aja, itu sudah cukup menjadi alasan bagi komandan untuk menahan diri dan melakukan investigasi mendalam. Tapi jika kelima ciri ini muncul bersamaan, itu bukan prospek bisnis. Itu adalah jebakan maut. Sekarang giliran saya yang bertanya, komandan. Dan mari kita diskusi. Pernahkah komandan dihubungin calon buyer dari luar negeri yang gerak-geriknya mencurigakan? Coba bagikan pengalaman komandan di kolom komentar. Apa ciri yang paling aneh yang pernah komandan temui dari mereka? Satu komentar komandan bisa jadi peringatan berharga yang menyelamatkan eksportir lain dari kebangkrutan. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.